Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Duningo, NPM 10 2022 026, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas PLSBT. Saya di sini akan menjelaskan tentang tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan, distribusi penduduk yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, komposisi yang timpang antara usia produktif dengan non-produktif, kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah. Selanjutnya, macam-macam pertumbuhan penduduk. 1. Pertumbuhan penduduk alami atau maksudnya pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil perhitungan selisih tingkat kelahiran dengan kematian pada 1 tahun. Selanjutnya ada pertumbuhan non-alami, maksudnya pertumbuhan yang didapatkan dari selisih angka penduduk yang melakukan imigrasi serta emigrasi. Dan yang ketiga, pertumbuhan total atau merupakan sebuah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran serta kematian ditambah dengan selisih dari pertumbuhan non-alami. Dampak pertumbuhan jumlah penduduk yaitu 1. Kemiskinan, 2. Lingkungan tercemar untuk memenuhi kebutuhan manusia, 3. Air bersih berkurang, dan 4. Adanya pengangguran. Cara mengimbangi pertumbuhan penduduk yaitu memperkuat program keluarga berencana dan pembatasan umum dan massal jumlah anak dalam keluarga, mengurangi jumlah angka kelahiran, dan selanjutnya meningkatkan akses pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi penjamin KB. Dan yang ketiga, untuk mengurangi angka fertilitas yang tinggi, tundalah pernikahan dan buatlah undang-undang pernikahan yang mencakup aturan-aturan yang menentukan batasan usia untuk menikah terakhir dengan cara mempermudah serta meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan, sehingga untuk keinginan menikah bisa dihambat serta diwajibkannya belajar pendidikan dasar untuk masyarakat dari 6 tahun menjadi 12 tahun. Hal-hal yang harus dijalani untuk bisa mengimbangi pertambahan dari jumlah penduduk yaitu dengan penciptaan lapangan kerja, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi, meningkatkan kesadaran serta pendidikan kependudukan. Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kesuburan tanah, 2. Pembangunan industri, 3. Kualitas pendidikan, 4. Persebaran dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang merata. Dampak persebaran penduduk yang tidak merata, yang pertama dari segi perlindungan dan keamanan, harus ada penduduk di daerah perbatasan yang sulit. Hal ini terkait dengan terjaganya kedaulatan NKRI terhadap pihak asing terkait dengan wilayah perbatasannya. Yang kedua, dalam hal perekonomian, ada masalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata, pembangunan dan bisnis. Pada saat yang sama, pendapatan per kapita akan turun dan tingkat pengangguran akan meningkat. Yang ketiga, konsentrasi industri di Pulau Jawa disebabkan sulitnya mencari tenaga kerja untuk membangun industri di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, dari sudut pandang sosial, kemiskinan disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam yang subur di daerah padat penduduk. Di bidang masalah tenaga kerja yang terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Misalnya, sumber daya alam di pulau lain tidak dikelola dengan baik. Mengutip Kemdikbud RI, distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduknya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa pada tahun 2020, sebanyak 56,10% penduduk berada di Pulau Jawa dan 21,68% warga tinggal di Pulau Sumatera. Dari dua pulau ini saja total sudah 77,78%.
Penyebaran penduduk di Pulau Kalimantan sebanyak 6,15%, Sulawesi 7,36%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, serta Maluku dan Papua 3,17%. Hasto mengatakan ketimpangan penduduk antar wilayah masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Dampak komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Semakin besar angka ketergantungan, akan semakin besar pula beban penduduk dalam menopang kehidupan dan akan mempengaruhi komposisi penduduk. Menurut News and World Report Best Country Data 2019, kualitas hidup Indonesia menempati urutan ke-40 dari 80 negara yang disurvei. Indonesia mendapat skor 1,8 dari 10, lebih dari negara yang lain. Skor rendah ini disebabkan skor rata-rata hanya 1,7 pada 9 indikator kualitas hidup. 8 dari 9 indikator mencetak kurang dari 2 poin. Indikator terendah terdapat pada sistem kesehatan dan pendidikan, masing-masing dengan skor 0,1 dan 0,8. Sementara peringkat terendah kedua adalah stabilitas ekonomi dengan skor 0,4. Stabilitas politik dicapai pada 0,6 poin. Di sisi lain ada indikator yang memiliki skor yang hampir sama. Ini terbukti dengan skor keterjangkauannya sebesar 9,6. Oke, kesimpulan mengenai perubahan negatif dalam masyarakat yang mempengaruhi budaya yang baik penting untuk kita ketahui. Bagaimanapun bahwa perubahan sosial budaya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang memiliki pendapatnya sendiri dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.